Di tengah musim salju Kiev, Ukraina, seorang pekerja muda Madura, Fadli, terjebak dalam momen yang mengubah hidupnya ketika ia menyelamatkan Karina, seorang wanita lokal, dari kecelakaan serius. Karina yang kehilangan ingatan akibat insiden itu, berjuang untuk mengenali penyelamatnya. Sementara bos Karina, Valeria, datang ke Madura untuk mencari Fadli dan memberikan penghargaan atas keberaniannya. Namun, dalam pertemuan mereka, terungkap sebuah rahasia besar. Fadli berdiri di tepi jalan, memandang kota Kiev yang diselimuti salju. Udara dingin menggigit kulitnya, membuat hidungnya berair, dan jemarinya terasa kaku meski ia sudah memakai sarung tangan tebal. Namun, meskipun cuaca keras dan asing, ia merasa ada kedamaian di sini. Di Madura, kampung halaman yang jauh di sana, udara hangat selalu menyertai setiap pagi. Namun di sini, salju yang tak pernah berhenti turun mengingatkannya pada suatu ketenangan yang sunyi. Ia datang ke Ukraina bukan untuk mencari petualangan. Tidak ada drama besar tentang keputusannya untuk bekerja di luar negeri. Ia hanya ingin membantu keluarganya, memberikan kehidupan yang lebih baik, meski dengan mengorbankan kenyamanannya sendiri. Di Madura, hidupnya biasa saja, pekerja pabrik, dengan gaji yang pas-pasan. Semua itu berubah ketika ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri, jauh dari rumah, di tanah yang tak ia kenal. Kiev, Ukraina, bisik Fadli dalam hati, berusaha mengingatkan dirinya sendiri akan apa yang ia hadapi. Langit abu-abu membentang luas, dan setiap kali ia melangkah, suara desisan salju yang terinjak terdengar keras di telinganya. Di sini tidak ada orang yang ia kenal, tidak ada keluarga yang bisa diajak berbincang. Teman-temannya sebagian besar hanya datang dari negara lain, pekerja migran seperti dirinya. Semua terasa jauh, sangat jauh dari apa yang ia kenal. Bahkan, untuk sekadar berbicara bahasa Ukraina, Fadli merasa terasing. Bahasa Rusia sedikit lebih mudah, tetapi tetap saja ia merasa terjauhkan. Hari itu, Fadli sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, sebuah proyek konstruksi besar yang dikerjakan oleh perusahaan lokal yang mempekerjakannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang langka. Meski pekerjaannya berat dan seringkali membosankan, ia tetap bersyukur. Tanpa pekerjaan ini, keluarganya di Madura mungkin tidak akan pernah merasakan apa yang mereka harapkan. Namun, meskipun bekerja keras, Fadli tak bisa menghindari rasa sepi yang semakin merayap ke dalam dirinya. Setiap kali ia pulang ke apartemennya, yang kecil dan dingin, rasa kosong itu kembali menyergap. Kadang-kadang, ia merindukan tawa orang-orang di rumah, atau suara ibu yang membangunkannya pagi-pagi. Ia merindukan suara angin laut yang menerpa tepi pantai Madura, dan bahkan bau tanah yang hangat setelah hujan turun. Namun, pagi ini, semuanya berubah. Semua yang biasa ia rasakan seakan tak berarti lagi saat sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat itu, jalanan hampir kosong, hanya ada beberapa mobil yang melintas di kejauhan. Fadli melangkah pelan, menyusuri trotoar yang licin. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil meluncur dengan kecepatan tinggi, tergelincir di jalanan yang tertutup es. Dalam sekejap, mobil itu menabrak tiang lampu jalan dan terhenti begitu saja. Fadli langsung berlari ke arah mobil tersebut tanpa berpikir panjang. "Hei!" teriak Fadli, mencoba menarik pintu mobil yang terjepit. Di dalamnya, seorang wanita tergeletak, tak sadarkan diri. Ia tampak terhimpit oleh setir mobil dan kursi. Darah mengalir dari kepalanya. Fadli merasa jantungnya berdebar kencang. Dalam keadaan panik, ia tahu ia harus bertindak cepat. Tanpa ragu, ia meraih tangan wanita itu. Mencoba mengangkatnya keluar dari mobil. Tubuhnya terasa berat, namun Fadli terus berusaha. Beberapa orang mulai mendekat, namun tampaknya mereka terlalu takut atau bingung untuk membantu. Ke rumah sakit, Fadli berteriak, memerintahkan seseorang yang datang mendekat untuk menelepon ambulans. Dengan tenaga tersisa, Fadli akhirnya berhasil menarik wanita itu keluar dari mobil dan membawanya ke tepi jalan. Sebentar kemudian, ambulans datang, membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Fadli berdiri terpaku, napasnya tersengal, tangan dan wajahnya berlumuran darah.
Namun, ia merasa aneh. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa heroik yang biasa ia dengar dalam cerita-cerita tentang pahlawan. Hanya ada rasa kosong, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang besar, tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar penting. Hari itu berakhir, dengan Fadli kembali ke apartemennya. Merasa lelah, namun juga ada yang mengganjal di hatinya. Ia hanya seorang pekerja biasa yang jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang ia cintai. Apa yang ia lakukan mungkin hanya sebuah tindakan spontan, tanpa dipikirkan lebih jauh. Tapi, kenapa perasaan itu masih mengganggu? Kenapa hatinya terus bertanya-tanya tentang wanita yang baru saja ia selamatkan? Apa yang akan terjadi padanya? Pikir Fadli, meski ia tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Yang jelas, kehidupan sehari-harinya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Karina terbangun dengan kepala yang berat dan matanya yang kabur, seolah-olah dunia di sekitarnya baru saja terbalik. Suara bising mesin rumah sakit mengisi ruangannya, ditambah dengan desahan nafasnya yang pelan, membuatnya merasa seperti berada di tempat yang asing. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah setiap inci dari dirinya dibekukan oleh es yang tak terlihat. Ia merasakan kehangatan yang tidak familiar di tangan kanannya. Ketika matanya mulai bisa fokus, ia menyadari bahwa ada selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Semua itu terlalu asing, terlalu jauh dari kenyamanan rumahnya yang selalu hangat. "Di mana aku?" Karina bergumam, suaranya serak. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi rasa pusing segera menghentikan usahanya. Kepala dan wajahnya terasa berat, dan ada rasa sakit yang menjalar dari pelipis ke belakang tengkuk. Sebuah suara yang lembut terdengar di dekatnya, dan Karina melihat seorang dokter berdiri di samping tempat tidurnya. "Tenang, Nona Karina," kata dokter itu dengan aksen yang kental. "Kamu mengalami kecelakaan, tapi kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir." "Kecelakaan?" Karina mencoba mengingat kembali apa yang terjadi, tetapi pikirannya terasa kosong, kabur. Ia hanya bisa mengingat sedikit, sebuah mobil, salju, dan kemudian seorang pria. Ya, seseorang datang kepadanya, memegang tangannya, lalu menariknya keluar dari mobil. Itu adalah gambar pertama yang jelas yang terlintas di benaknya. Pria itu, di mana dia? Apa yang terjadi padanya? Karina ingin bertanya, tetapi mulutnya terasa kering. Dengan kesulitan, ia mencoba berbicara lebih lanjut. "Pria yang menolongku, apakah dia baik-baik saja?" Dokter itu tampak ragu sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati. "Dia yang menyelamatkanmu, ya. Dia berhasil membawamu keluar dari mobil tepat waktu, tapi aku rasa dia segera pergi setelah itu. Kami tidak tahu siapa dia, karena ia tak meninggalkan namanya." "Dia pergi?" Karina merasa ada sebuah kekosongan yang tiba-tiba mengisi ruang di dalam dadanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan yang aneh dan kuat tentang pria itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa akrab dengan sosok itu, meskipun ia tidak bisa mengingat wajahnya. Perasaan itu seperti kenangan yang hilang, seperti sesuatu yang seharusnya ia ingat, tetapi ia tidak bisa menggenggamnya. Malam itu, saat ia kembali terlelap dalam tiduran yang lebih tenang, Karina merasakan sebuah kerinduan yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Pria yang telah menyelamatkannya tanpa meminta imbalan. Pria yang wajahnya samar-samar namun terasa begitu penting. Keesokan harinya, Karina diberi izin untuk pulang. Meski tubuhnya masih lelah dan terasa patah-patah, ia merasa tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang kecelakaan yang mengubah hidupnya, terutama mengenai orang yang telah menyelamatkannya. Tapi, saat ia berjalan keluar dari rumah sakit, ada satu hal yang semakin membebaninya. Wajah pria itu. Di pikirannya, wajah pria itu seolah tetap menghilang, seolah tak terjangkau oleh kenangan yang terhapus. Hanya ada satu hal yang ia tahu pasti. Ada sesuatu yang mendalam tentang pertemuan mereka. Suatu ikatan yang membuat hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain dunia, di sebuah apartemen kecil di Kiev, Fadli terbaring di kasurnya,
menatap langit-langit yang gelap. Setiap kali ia menutup matanya, gambaran wanita itu, Karina, terus menghantui pikirannya. Wajahnya samar, hampir kabur, namun Fadli tahu bahwa ia tak akan bisa melupakan apa yang terjadi. Ia teringat bagaimana tubuh wanita itu terasa ringan saat ia mengangkatnya keluar dari mobil yang terbalik. Ingatan itu membuatnya merasa aneh. Seakan-akan ia tahu siapa dia, meski nyatanya ia tidak mengenalnya. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikir Fadli. Ia tidak pernah merasa begitu terhubung dengan seseorang yang ia baru temui. Tidak ada alasan untuk itu. Ia hanyalah seorang pekerja biasa, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Dan dia, wanita itu, hanya seorang yang ia bantu dalam keadaan darurat. Itu seharusnya menjadi akhir dari semuanya. Namun, perasaan itu terus menghantuinya. Ia mencoba melupakan kejadian itu, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi setiap kali ia melangkah keluar dari apartemennya dan menatap salju yang turun perlahan, bayangan Karina kembali muncul di pikirannya. Tak lama setelah kejadian itu, Fadli mendengar kabar bahwa wanita yang ia selamatkan, Karina, akhirnya stabil dan mulai pulih. Beberapa kali ia memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit, ingin melihat kondisi Karina. Tetapi setiap kali ia sampai di pintu rumah sakit, ia merasa ragu. Apa yang bisa ia katakan? Bagaimana jika Karina merasa aneh tentang dirinya yang tiba-tiba muncul? Setiap kali ia berusaha melangkah maju, ada keraguan yang membekapnya. Fadli bukanlah tipe orang yang mencari perhatian. Ia lebih suka melakukan sesuatu tanpa ingin diketahui orang lain. Namun, kenyataan bahwa ia menyelamatkan seseorang yang penting bagi orang lain, seorang wanita yang tampaknya terikat dengan kehidupannya lebih dalam dari yang ia bayangkan, membuatnya bingung. Apakah ia bisa melupakan kejadian itu begitu saja? Atau adakah sesuatu yang lebih besar di balik pertemuan mereka? Apakah aku harus bertemu dengannya lagi? Fadli bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya terus berpindah-pindah antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin muncul. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan di balik semua ini. Di saat itu, Fadli tidak tahu bahwa tak lama lagi, pertemuan mereka, yang dia anggap hanya sebagai insiden biasa, akan menjadi kunci untuk membuka sebuah masa lalu yang lebih dalam dan tak terduga dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Fadli, semuanya terasa serba lambat. Kejadian itu, pertemuannya dengan Karina, tetap membayanginya seperti salju yang tak pernah berhenti turun, tak pernah benar-benar bisa ia singkirkan. Meskipun ia mencoba melanjutkan hidupnya, rasa ingin tahu tentang Karina terus mengusiknya. Apa yang terjadi pada wanita itu setelah ia diselamatkan? Apakah ia merasa berterima kasih? Ataukah sebaliknya, hanya menganggap Fadli sebagai orang asing yang seharusnya tidak perlu ada dalam hidupnya? Namun, Fadli tidak mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Pekerjaannya di proyek konstruksi menyita waktunya sepenuhnya. Setiap hari, ia terbangun di tengah udara beku, merasakan keringat yang menetes meskipun suhu di luar hanya beberapa derajat di atas nol. Meski begitu, Fadli tak pernah mengeluh. Ia tahu, hidupnya di Ukraina adalah pilihan yang harus dijalani, tak peduli seberapa jauh rumahnya. Pagi itu, Fadli duduk di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di ujung jalan, jauh dari keramaian kota. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya, mengalihkan perhatiannya dari secangkir kopi hitam yang mulai mendingin di hadapannya. Pesan itu datang dari nomor yang tidak ia kenali, tetapi Fadli langsung merasa ketegangan di dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pesan itu. Ternyata, pesan itu berasal dari seorang wanita yang mengaku bernama Valeria. "Halo Fadli, nama saya Valeria. Saya bekerja dengan Karina. Saya tahu Anda menyelamatkannya beberapa waktu yang lalu. Kami ingin bertemu dengan Anda untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian Anda." Fadli terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus merespon apa. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Rasa bangga karena ia dihargai, namun juga rasa cemas dan bingung. Mengapa Valeria ingin bertemu dengannya? Bukankah ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan,
menyelamatkan orang yang dalam bahaya? Terima kasih. Fadli bergumam. Tapi mengapa hanya itu? Bukankah yang seharusnya dilakukan Karina adalah berterima kasih langsung padanya jika memang ia merasa sangat terbantu? Namun, meskipun pertanyaan itu muncul dalam pikirannya, Fadli tidak bisa mengabaikan pesan itu begitu saja. Pikirannya segera beralih pada Karina, dan wajahnya yang samar-samar kembali menghantui benaknya. Apa yang sebenarnya Karina pikirkan tentang dirinya? Tanpa banyak berpikir, Fadli akhirnya membalas pesan itu. Terima kasih sudah menghubungi saya. Saya akan senang bertemu kapan saja Anda ingin. Karina duduk di depan jendela rumah sakit, menatap salju yang masih terus turun di luar. Ia merasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang setelah kecelakaan itu. Meskipun fisiknya sudah pulih, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Dia mencoba mencari informasi lebih banyak tentang pria yang telah menyelamatkannya. Nama Fadli, itu yang ia tahu. Namun, selain itu, semuanya tampak kabur. Beberapa hari terakhir, Karina terus mencari tahu lebih lanjut melalui rekaman rumah sakit. Dan akhirnya ia menemukan nomor kontak seseorang yang menyebutkan bahwa Fadli adalah orang yang menyelamatkannya. Fadli, nama itu mengalun di pikirannya, dan ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi dia merasa seperti mengenal pria itu lebih dari sekadar seseorang yang menyelamatkannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus bertemu Fadli, meskipun ia masih belum bisa mengingat dengan jelas bagaimana perasaan sesungguhnya tentang kejadian itu. Karina memutuskan untuk meminta bantuan Valeria untuk menghubungi Fadli. Namun, ia merasa bimbang. Bagaimana ia akan berterima kasih pada pria itu? Apa yang bisa ia katakan, selain sekadar ucapan terima kasih yang rasanya terlalu biasa? Ketika ia menerima kabar bahwa Valeria akhirnya berhasil menghubungi Fadli, dan mereka sepakat untuk bertemu, Karina merasa ada ketegangan yang menggantung di udara. Namun, ia juga merasa lega. Ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan pria itu, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Hari itu, di sebuah kafe kecil di Kiev, Fadli duduk menunggu. Tangan kirinya menggenggam secangkir kopi hangat, sedangkan tangan kanannya sesekali meremas tisu di meja. Hatinya berdebar, cemas menunggu. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk pertemuan ini. Tiba-tiba pintu kafe terbuka dan seorang wanita masuk. Fadli menoleh dan hatinya tiba-tiba berhenti berdetak sejenak. Karina, wanita yang telah ia selamatkan, berdiri di sana, tampak sedikit ragu, namun tetap tegar. Fadli menatapnya dalam diam, seolah tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Wajah Karina terlihat lebih cerah, meskipun masih ada bekas luka ringan di pelipisnya. Namun, meskipun tampaknya ia baik-baik saja, ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya pulih. Bukan hanya dari kecelakaan itu, tetapi juga dari segala hal yang tak terucapkan di antara mereka berdua. Karina akhirnya berjalan menghampiri meja Fadli dan duduk di kursi yang kosong di hadapannya. Kedua pasang mata mereka bertemu, dan ada keheningan yang berat. "Terima kasih," kata Karina, suaranya rendah dan penuh emosi. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan semuanya, Fadli. Apa yang kamu lakukan untukku? Aku takkan pernah bisa membalasnya." Fadli menunduk, merasa canggung dengan ucapan itu. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tidak ada yang perlu kamu balas," jawabnya pelan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Karina yang membuat Fadli merasa semakin tak nyaman. Sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Sesuatu yang mengganggu pikirannya, meskipun ia tak tahu pasti apa itu. Karina diam sejenak lalu berkata, "Aku merasa seperti kita sudah pernah bertemu sebelumnya, Fadli. Mungkin ini aneh, tapi ada perasaan yang aku rasakan tentangmu. Meskipun aku tak bisa mengingat apapun selain kecelakaan itu. Tapi, entah mengapa, aku merasa seolah kita terhubung lebih dari sekadar kejadian ini." Fadli terdiam, hatinya berdegup kencang. Apakah mungkin, pikirnya, apakah aku mengenalnya lebih dari yang aku kira?
Namun, sebelum ia sempat memberi jawaban, pintu kafe terbuka dan seorang wanita lain, lebih tua, dengan penampilan profesional dan tegap, masuk dan langsung berjalan menuju mereka. Wanita itu tersenyum, namun ada sesuatu di matanya yang mengisyaratkan bahwa ini bukan hanya pertemuan biasa. "Fadli, Karina." Suara wanita itu menggetarkan udara. "Perkenalkan, saya Valeria. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan kalian berdua." Suasana di kafe itu mendadak menjadi tegang. Fadli dan Karina sama-sama menoleh ke arah Valeria yang baru saja masuk. Wanita itu tampak serius, namun ada sedikit senyum di wajahnya. Senyum yang lebih seperti senyuman penuh arti daripada sekadar ramah. Matanya menyapu keduanya, seolah menilai situasi ini lebih dalam dari yang bisa mereka pahami. "Maaf, saya datang terlambat," Valeria berkata sambil duduk di kursi yang kosong di sebelah Karina. "Tapi saya rasa pertemuan ini penting. Lebih penting daripada sekadar ucapan terima kasih." Fadli menatap Valeria dengan bingung. "Apa maksudnya?" tanyanya, merasa cemas dengan nada suara Valeria yang begitu serius. Karina juga tampak tak nyaman, meski ia mencoba tersenyum. "Apa yang terjadi, Valeria? Kenapa ini jadi terasa seperti lebih dari sekadar pertemuan biasa?" Valeria menghela napas panjang, kemudian memandang Karina dengan tatapan yang lebih lembut. "Karina, Fadli, ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat satu sama lain." Fadli merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Sejak awal, ia sudah merasa ada yang aneh dengan hubungan antara dirinya dan Karina. Namun tak ada yang bisa ia jelaskan. Semua terasa seperti kebetulan, atau lebih tepatnya, seperti takdir yang tak bisa ia hindari. Valeria memandang Fadli, lalu kembali ke Karina. "Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin kalian tahu bahwa ini adalah hal yang sangat pribadi. Tidak ada yang harus kalian khawatirkan tentang apa yang terjadi, tetapi kalian berdua perlu tahu." Suasana semakin berat. Fadli menatap Valeria, berusaha menahan rasa penasaran yang semakin membuncah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Valeria?" Valeria menarik napas dalam-dalam. "Karina, Fadli, kalian berdua sebenarnya terhubung lebih dekat daripada yang kalian kira." Suaranya menurun, seolah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Dan itu membuat Fadli merasa terkejut. Terhubung lebih dekat? Fadli merasa seperti ada sesuatu yang tak bisa ia tangkap. Ia menatap Karina, yang tampak bingung. Apa yang dimaksud dengan terhubung lebih dekat? Valeria melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Karina, Fadli, kalian berdua adalah saudara." Kata-kata itu menghantam Fadli dan Karina dengan kekuatan yang tak terduga. Fadli terdiam, dan untuk beberapa detik, ia merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti berputar. Matanya terbuka lebar, menatap Valeria, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. "Saudara?" Fadli hampir tak bisa mempercayainya. "Apa maksudmu, Valeria? Kami bukan saudara." Karina menatap Fadli dengan ekspresi yang sama bingungnya. "Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kami karena saudara?" Valeria mengangguk, matanya penuh dengan kehangatan, namun ada kepedihan yang tersembunyi di baliknya. "Saya tahu ini sangat mengejutkan, dan saya minta maaf jika ini terlalu berat untuk diterima dalam satu kali pertemuan. Tapi ini adalah kebenaran yang telah lama disembunyikan, dan akhirnya saatnya untuk kalian berdua mengetahuinya." Fadli merasakan sekujur tubuhnya merinding. Ia mencoba mengumpulkan pikirannya. "Tapi kami tidak pernah tahu tentang hal ini. Kami berasal dari tempat yang sangat jauh, Karina. Kamu dari sini, saya dari Madura." Valeria mengangguk perlahan. "Benar, kalian berdua tumbuh di dua tempat yang sangat berbeda, tetapi kalian berbagi darah yang sama. Karina, kamu dan Fadli adalah saudara kandung yang terpisah sejak kecil." Keheningan yang mencekam kembali mengisi ruangan itu. Fadli merasa seperti seluruh tubuhnya membeku. "Saudara kandung? Apa yang sedang terjadi?"
Karina? Saudaranya? Karina tampak kebingungan, namun ada perasaan yang menggelegak di dalam matanya. Apa maksudmu? Apakah kamu sedang bercanda? Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Valeria menghela napas, lalu memandang Karina dengan penuh empati. Saya tahu ini sulit untuk dipercaya. Karina, kamu dan Fadli terpisah sejak kamu masih sangat kecil. Keluargamu, ibumu, memutuskan untuk membawa kamu jauh dari Indonesia karena alasan yang sangat pribadi, masalah keluarga yang rumit. Saat itu Fadli masih kecil, dan ketika kamu dibawa ke Ukraina, ia terpaksa tinggal dengan keluarga angkat di Madura. Fadli merasakan sesuatu yang menyentak di dadanya. Ibuku, pikirnya. Apa yang terjadi dengan ibuku dan Karina? Fadli, Valeria, melanjutkan. Keluargamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Karina. Mereka hanya tahu bahwa dia dibawa pergi, tanpa ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Namun, kami tahu bahwa kalian berdua adalah saudara, karena ada bukti yang menunjukkan hubungan darah kalian. Fadli merasakan pusing yang luar biasa. Semua yang ia pikirkan selama ini, semua yang ia anggap sebagai kenyataan, tiba-tiba terasa sangat tidak pasti. Karina, wanita yang baru saja ia selamatkan, ternyata saudara kandungnya. Bagaimana bisa? Fadli berpikir keras, mencoba menyatukan potongan-potongan cerita yang mulai terungkap. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam ingatannya. Kenapa ini baru diketahui sekarang? Kenapa aku baru tahu sekarang? Karina tampak bingung, tetapi ada perasaan lain yang muncul di matanya. Sesuatu yang seperti rasa penasaran yang sama kuatnya dengan kebingungannya. Jika itu benar, mengapa kita tidak tahu tentang ini lebih awal? Mengapa semua ini dirahasiakan? Valeria menghela napas lagi. Karena alasan yang sangat pribadi dan menyakitkan Karina. Saat itu keluargamu terpaksa berpisah, dan karenanya Fadli tumbuh besar di Madura, jauh dari kamu. Tapi sekarang, setelah banyak tahun berlalu, kami merasa sudah waktunya kalian tahu kebenaran. Fadli merasa bingung dan terhimpit oleh banyak emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada perasaan lega, bahwa ia akhirnya tahu sesuatu yang besar dan penting dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ada kebingungannya yang semakin dalam. Bagaimana aku bisa menerima ini? Bagaimana Karina bisa menerima kenyataan ini? Karina menatap Fadli dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Fadli, suaranya terhenti. Apakah ini benar? Apakah kamu yakin? Fadli tak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa seperti mimpi yang sangat aneh, sebuah kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah perasaan yang mengalir begitu dalam di dalam dirinya. Ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Kamu saudara kandungku, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Namun, pada saat itu, mereka semua tahu bahwa kebenaran yang baru terungkap ini akan mengubah banyak hal. Ini bukan hanya tentang saling berterima kasih atas nyawa yang diselamatkan, tetapi tentang bagaimana dua orang yang terpisah oleh takdir kini harus belajar hidup bersama dalam kenyataan yang baru. Fadli duduk terdiam di kursinya, tatapannya kosong. Sesuatu yang begitu besar baru saja terungkap, namun rasanya dunia seolah berputar begitu cepat, membuatnya sulit untuk mencerna semuanya. Karina, wanita yang baru beberapa hari lalu ia temui, dalam keadaan terjatuh dan terluka, ternyata adalah saudara kandungnya. Bagaimana bisa? Kenapa ia tak tahu apa-apa selama ini? Mengapa keluarganya, terutama ibunya, tidak memberitahunya? Sementara Valeria diam, memberi kesempatan pada keduanya untuk mencerna kabar yang baru saja mereka terima. Suasana di kafe itu begitu sunyi, hanya terdengar suara bisikan dari beberapa pengunjung di sudut lainnya. Fadli merasa seolah dirinya terjebak dalam gelembung waktu yang terhenti, sementara dunia di sekitarnya tetap berjalan seperti biasa. Karina tampak bingung, matanya berkaca-kaca, namun ia tak menangis. Mungkin ia terlalu syok untuk itu. Beberapa kali ia membuka mulut, namun tak ada kata-kata yang keluar. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun semua terasa
tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, Karina akhirnya memecah keheningan. Jika ini benar, Fadli, kita sudah terpisah begitu lama. Selama ini, aku bahkan tidak tahu bahwa aku punya saudara. Suaranya terdengar pelan, penuh perasaan. Kenapa semua ini baru terungkap sekarang? Kenapa kita baru bertemu seperti ini? Fadli menatap Karina dengan rasa kebingungannya yang tak terjawab. Aku juga tidak tahu, Karina. Aku tidak tahu kenapa kita tidak diberitahu tentang hal ini. Ia lebih awal. Ia menunduk, memandangi tangannya yang tiba-tiba terasa begitu kosong. Ibuku, kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa semua ini dirahasiakan? Valeria, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya berbicara. Ada alasan yang sangat pribadi, Fadli. Keluargamu dan keluarga Karina mengalami banyak kesulitan ketika kalian masih kecil. Saat itu, keluargamu terpaksa mengirimkan Karina ke Ukraina demi keselamatannya. Itu adalah keputusan yang berat, namun mereka tidak bisa berbuat lebih banyak. Ibumu tidak ingin kamu tumbuh dengan rasa kehilangan atau kepedihan yang tak terhindarkan. Fadli merasakan dadanya sesak. Tapi kenapa aku tidak diberitahu? Kenapa semua ini disembunyikan begitu lama? Valeria menghela napas. Karena saat itu, keadaan memang sangat sulit. Keluarga kalian tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Keduanya memilih untuk tidak memberitahu kalian, dengan harapan kalian bisa hidup tanpa beban masa lalu. Fadli menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna dalam sekali waktu. Namun satu hal yang ia tahu adalah, ia kini punya saudara, seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya tanpa ia ketahui. Karina menarik napas dalam, tampak berusaha menenangkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Fadli. Suaranya lembut, tetapi penuh dengan rasa bingung dan kesedihan. Kehidupan kita sudah begitu berbeda. Aku di sini, di Ukraina, hidup dengan segala perbedaan dan budaya yang jauh dari tempat asalmu. Dan kamu tinggal di Madura, jauh dari dunia yang aku kenal. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Fadli menatap Karina dengan tatapan yang penuh perhatian. Aku tidak tahu, Karina, jawabnya pelan. Aku rasa kita perlu waktu untuk memahami semua ini. Ini bukan hal yang bisa langsung kita terima begitu saja. Semua ini terlalu besar, terlalu mendalam. Valeria kemudian berbicara lagi, dengan nada yang lebih lembut. Tapi kalian harus tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kalian sia-siakan. Kalian memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang hilang selama ini. Apa yang terjadi di masa lalu, biarkan itu menjadi masa lalu. Sekarang kalian memiliki kesempatan untuk saling mengenal, untuk membangun sesuatu yang baru. Fadli menatap Karina, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit kenyamanan yang mengalir di antara mereka. Meskipun semua ini terasa kacau, dan meskipun mereka berdua masih belum bisa mengerti sepenuhnya, ada satu hal yang Fadli rasakan. Dia bukan lagi seorang asing. Karina, kata Fadli dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi yang jelas, aku ingin mengenalmu lebih baik. Aku ingin kita bisa membangun sesuatu yang baru, walaupun itu sulit. Karina menatapnya dalam-dalam, dan meskipun ia tidak bisa mengungkapkan semuanya dalam kata-kata, ia tahu bahwa Fadli merasakan hal yang sama. Ada ikatan di antara mereka yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Ada rasa yang lebih besar dari sekadar kecelakaan, lebih besar dari sekadar penyelamatan. Valeria, yang melihat interaksi itu, tersenyum kecil. Aku tahu ini tidak akan mudah, katanya. Tapi setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan kalian sudah berada di jalur yang benar. Mereka berdua diam, meresapi kata-kata Valeria. Fadli merasa ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya, meskipun ia belum tahu pasti bagaimana itu akan berkembang. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa kehidupannya sudah berubah. Karina,
saudara kandungnya, adalah bagian dari hidupnya yang baru, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda bagi Fadli dan Karina. Meskipun mereka berdua masih merasa canggung dan bingung, ada semacam ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Fadli berusaha untuk lebih memahami kehidupan Karina di Ukraina, sementara Karina mulai belajar tentang kehidupan Fadli di Madura, meskipun dunia mereka terasa sangat berbeda. Namun, di tengah pertemuan-pertemuan mereka yang penuh ketegangan dan kebingungannya, ada satu hal yang mereka mulai sadari, bahwa meskipun perbedaan itu besar, ikatan keluarga yang mereka miliki lebih kuat dari apapun. Dalam perjalanan panjang yang akan datang, mereka harus belajar menerima kenyataan tentang masa. Lalu mereka yang terlupakan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan, baik dari dalam diri mereka maupun dari dunia di sekitar mereka. Tetapi, satu hal yang mereka pahami adalah bahwa mereka tidak perlu lagi berjalan sendirian. Kini, mereka berdua memiliki satu sama lain, dan itu adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Karina menatap Fadli satu hari saat mereka berjalan bersama di tengah salju yang turun perlahan. "Fadli," katanya dengan lembut, "aku mungkin baru saja menemukan saudara kandungku, tetapi lebih dari itu aku merasa seperti baru menemukan bagian dari diriku yang hilang." Fadli tersenyum tipis, merasa hangat meskipun udara di sekitar mereka sangat dingin. "Aku juga merasa begitu, Karina," jawabnya. "Mungkin ini tidak mudah, tetapi kita akan melewati ini bersama-sama." Mereka berjalan bersama, menyusuri jalanan kota Kiev yang bersalju, sambil berusaha memahami dunia yang baru saja terbuka di depan mereka. Dalam ketidakpastian dan kebingungannya, mereka tahu bahwa mereka akhirnya telah menemukan rumah, bukan hanya di tempat yang mereka tuju, tetapi di hati satu sama lain.